Setiap kali pria ini menginap di hotel, hal pertama yang ia lakukan adalah menyeimbangkan sebuah gelas di gagang pintu dan meletakkan tutup panci di lantai. Jika ada yang mencoba masuk, suara yang ditimbulkan akan langsung membangunkannya. Tidak peduli seberapa mahal ponselnya, setelah melakukan satu panggilan saja, ia akan menghancurkannya lalu merendamnya dalam air agar tidak ada yang bisa melacaknya. Saat tidur, ia memasang alarm setiap 30 menit. Dengan begitu, ia tidak pernah tidur terlalu nyenyak hingga berisiko dibunuh di tempat tidurnya. Dia bukan orang biasa, dia adalah seorang pembunuh bayaran kelas atas. Hari ini misinya adalah menghabisi seorang jutawan. Rencananya sederhana, bersembunyi di dalam gedung, menunggu target muncul, lalu melepaskan tembakan. Tiba-tiba seorang wanita masuk ke dalam garis pandangnya dan menghalangi sudut tembak yang sempurna. Akhirnya target muncul. Itu adalah kesempatan terbaiknya. Namun ia menyadari detak jantungnya berada di angka 65 denyut per menit. Terlalu tinggi untuk tembakan yang benar-benar stabil, tetapi ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia menarik pelatuk. Ia sempat berpikir untuk menembakkan peluru kedua, tetapi tirai langsung ditutup. Misi gagal. Ia segera membereskan perlengkapannya. Sebelum melarikan diri, ia mengambil selongsong peluru yang jatuh ke lantai. Ia tidak pernah meninggalkan barang bukti. Ia menaiki sepeda listriknya dan menghilang sebelum polisi sempat tiba. Dalam perjalanan, ia membuang magasin senjatanya, menjatuhkan tasnya, dan mengambil jalan-jalan sempit untuk menghindari patroli polisi. Bahkan helmnya pun ia lempar ke sungai. Ia kemudian masuk ke kamar mandi dekat sebuah minimarket. Di sana ia membersihkan diri, mencukur rambut dan janggutnya, mengganti pakaian, lalu memakai parfum untuk menyamarkan baunya dari anjing pelacak polisi. Setelah itu ia menghentikan taksi menuju bandara. Sebelum masuk, ia membuang pistol cadangan terakhirnya ke tempat sampah. Meski begitu, ia tetap paranoid bahwa unit anjing pelacak bisa menemukan jejaknya. Seekor anjing polisi menatapnya, sehingga ia keluar dari antrean. Ia pergi ke toilet, mencuci tangannya 10 kali, dan bahkan membuang jam tangannya saat membersihkannya. Menggunakan identitas palsu, ia memesan tiket baru dan akhirnya berhasil melewati pemeriksaan keamanan. Ia menelepon atasannya untuk melaporkan kegagalan misi. Sang atasan marah besar, tetapi berkata, "Jangan khawatir, nanti kita lihat saja." Begitu panggilan berakhir, ia mencabut kartu SIM dan menghancurkannya. Bahkan saat berada di dalam pesawat, ia tetap sangat waspada. Ia memperhatikan seorang pria yang terus menatapnya. Ia melihat pria yang sama lagi di terminal, dan sekali lagi di gerbang keberangkatan. Naluri pria itu langsung memperingatkannya bahwa ada bahaya. Ia mengubah rencananya dan membatalkan penerbangan tersebut. Ia memutuskan untuk menginap semalam di hotel bandara. Ia memesan steak, tetapi tidak memakannya. Begitu pelayan pergi, ia mengunci pintu, menaruh gelas di gagang pintu, dan meletakkan tutup panci di lantai. Jika ada yang mencoba menerobos masuk, ia pasti akan mengetahuinya. Ia menyimpan pisau steak di dekatnya sebagai alat perlindungan. Malam berlalu tanpa kejadian apapun. Keesokan paginya, ia memeriksa semuanya dengan teliti. Karena tidak merasakan adanya bahaya langsung, ia pun pergi. Ia naik penerbangan berikutnya dan tiba di tujuannya tanpa masalah. Ia masuk ke dalam truk pickupnya dan berkendara pulang. Di sepanjang perjalanan, ia beberapa kali mengubah rute untuk memastikan tidak ada yang membuntutinya. Akhirnya, ia tiba di rumah persembunyian rahasianya. Namun saat hendak menggunakan pemindai sidik jari di pintu, matanya tiba-tiba tertuju ke tanah. Ada tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa seseorang pernah berada di sana sebelumnya.